Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga untuk Bapak Barudin. Kami dari kelompok 11 dengan saya Afiana Mevia Zara dan juga Bang Lukman Cahayadi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kiprah Tradisi Pemikiran Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Ahyar serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Yang pertama ada latar belakang, mempunyai latar belakang sebagai berikut. Yang pertama adalah peran ulama sangat penting dalam sejarah sosial politik Indonesia, yang berarti para ulama atau pemuka agama Islam tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga ikut aktif dalam perjuangan kemerdekaan, membentuk organisasi masyarakat, dan memberi pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia dari dulu hingga sekarang. Yang kedua ada Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Ahyar adalah tokoh penting NU. Kedua tokoh tersebut memiliki peran besar dalam Nahdlatul Ulama atau sering kita sebut sebagai NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mereka dihormati karena keilmuannya dan juga kepemimpinannya. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah ulama senior NU, pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU atau pimpinan tertinggi NU, dan kini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Yang kedua ada Kiai Haji Miftahul Ahyar, saat ini menjabat sebagai Rais Aam PBNU atau menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya ada keduanya membawa pengaruh besar dalam bidang keagamaan, ekonomi, dan juga politik. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Ahyar berpengaruh besar di bidang keagamaan, ekonomi, dan juga politik. Mereka membimbing umat, mendorong ekonomi umat seperti ekonomi syariah, dan berperan dalam kebijakan nasional khususnya melalui peran NU dan juga pemerintahan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Siapa Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Ahyar? Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pernah menjadi Rais Aam yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama atau sering kita sebut sebagai PBNU. Yang ketiga adalah pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024. Perannya dalam pengembangan hukum Islam di NU dan aktif dalam organisasi keagamaan serta politik nasional. Kiai Haji Miftahul Ahyar pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU pada tahun 2018 sampai 2020 dan sekarang menjadi Ketua Umum MUI pada tahun 2020 sampai 2025. Perannya memiliki penguasaan ilmu agama yang luas dan berperan dalam kepemimpinan NU serta organisasi keagamaan lainnya. Selanjutnya, apa kontribusi dari pemikiran mereka? Untuk kontribusi dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, aktif dalam perumusan fatwa MUI dan hukum Islam. Yang ketiga, menyatukan peran agama dan negara lewat posisi wakil presiden. Pemikirannya yaitu mendorong Islam moderat atau wasatiyah, menekankan pentingnya kemaslahatan umat dalam kebijakan politik. Untuk Kiai Haji Miftahul Ahyar, kontribusinya yaitu memimpin NU dalam menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, menekankan pentingnya akhlak dan pendidikan pesantren. Pemikirannya yaitu mengutamakan kesederhanaan, keteladanan ilmu, dan pendidikan moral. Yang kedua, mendorong peran ulama sebagai pembimbing umat, bukan alat politik. Keduanya berkontribusi dalam dakwah, pendidikan, dan penguatan Islam moderat di Indonesia, serta mendorong ekonomi syariah dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana relevansi pemikiran mereka dengan isu ekonomi dan politik pada saat ini. Kiai Haji Ma'ruf Amin mendorong ekonomi syariah sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan krisis, serta pentingnya keadilan dan inklusi dalam kebijakan. Kiai Haji Miftahul Ahyar menekankan pentingnya pendidikan pesantren dan akhlak dalam menghadapi masalah moral dan juga politik. Relevansinya yaitu pemikiran mereka membantu menghadapi isu ekonomi dan politik saat ini dengan pendekatan religius, adil, dan bermoral. Selanjutnya ada biografi singkat dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu lahir di Banten pada tanggal 11 Maret tahun 1943. Pendidikan terakhirnya di pesantren, jabatannya yaitu pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua MUI, dan juga Rais Aam PBNU. Untuk fokusnya yaitu di ekonomi syariah, fikih, siasah, dan juga Islam moderat. Selanjutnya ada biografi singkat dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kiai Haji Miftahul Ahyar ini lahir di Surabaya pada tahun 1953. Pendidikan terakhirnya yaitu di pesantren Salaf NU Jatim. Jabatannya
sekarang, yaitu menjadi Rais AM PBNU sejak 2018. Fokusnya kepada tasawuf, akhlak, pendidikan moral, dan penjaga kita Nahdlatul Ulama. Oleh dari MEFI, pemikiran Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam konteks ini, ekonomi syariah, zakat, produktif, wakaf, UMKM halal, politik Islam moderat, menolak radikalisme dan politisasi agama. Islam wastaniyah, seimbang, toleran, dan kontekstual. Dalam ini saya jelaskan zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan. Tujuannya adalah untuk memperdayakan masyarakat, terutama dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wakaf adalah sumbangan harta yang diberikan untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Dalam konteks ekonomi syariah, wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta mendukung pengembangan UMKM halal. Ketiga, UMKM halal, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. UMKM halal adalah bisnis yang memenuhi prinsip syariah dalam operasionalnya. Ini mencakup produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam serta berkontribusi pada perekonomian yang berkelanjutan dan etis. Politik Islam moderat menolak radikalisme dan politisasi agama. Politik Islam moderat berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran, serta menolak ekstremisme dan radikalisme. Pendekatan ini berusaha untuk memisahkan agama dari politik praktis yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Islam wasatiniyah, seimbang, toleran, kontekstual. Islam wasatiniyah adalah konsep yang menekan pada moderasi dalam beragama. Ini mencakup sikap seimbang dalam menjalani ajaran Islam, toleransi terhadap perbedaan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, pemikiran Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dalam pendidikan akhlak dan adab, ulama harus menjaga jarak dari politik praktis, menjaga Nahdlatul Ulama tetap independen dan fokus pada umat. Di sini saya jelaskan pendidikan akhlak dan adab. Kiai Haji Miftahul Ahyar menekan pentingnya pendidikan akhlak dan adab sebagai fondasi dalam pembentukan karakter individu, terutama di kalangan santri. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Ulama harus menjaga jarak dari politik praktis. Kiai Haji Miftahul Ahyar berpendapat bahwa ulama sebaiknya menjaga jarak dari politik praktis. Hal ini dimaksud agar ulama dapat menjalankan peran sebagai pemimpin spiritual dan moral tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang tepat mengabur misi keagamaan mereka. Dengan demikian, ulama dapat lebih fokus pada pengajaran dan pembinaan umat muslim. Menjaga Nahdlatul Ulama tetap independen dan fokus pada umat. Dalam konteks Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Ahyar menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi ini. Nahdlatul Ulama harus tetap fokus pada pelayanan kepada umat dan pengembangan masyarakatnya tanpa terjebak dalam dinamika politik yang dapat mengganggu tujuan utama organisasi. Dengan menjaga independensi, Nahdlatul Ulama dapat berperan secara efektif dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjaga harmoni dalam kehidupan beragama. Pemikiran ini mencerminkan komitmen Kiai Haji Miftahul Ahyar terhadap pendidikan, moralitas, dan pelayanan kepada umat muslim, serta pentingnya menjaga integritas dan independensi dalam berorganisasi. Relevansi dalam konteks kontemporernya Kiai Haji Ma'ruf. Ketimpangan ekonomi, solusi dari ekonomi syariah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Krisis moral dan intoleransi, pendidikan karakter Kiai Haji Miftahul Ahyar, politik, identitas Islam moderat, dan etika politik. Di sini akan saya jelaskan krisis moral dan intoleransi, pendidikan karakter Kiai Haji Miftahul Ahyar.
menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi untuk mengatasi krisis moral dan toleransi di masyarakat. Pendidikan karakter bertujuan untuk: satu, menanamkan nilai-nilai moral; kedua, mengembangkan akhlak; tiga, dialog dan kerjasama. Politik identitas, Islam moderat dan etika politik. Dalam menghadapi politik identitas, pendekatan Islam moderat dan etika politik menjadi sangat penting. Pendekatan ini mencakup: satu, Islam wasaniyah, etika politik; tiga, pendidikan politik. Islam wasaniyah mengedepankan sikap moderat yang seimbang, toleran, dan kontekstual dalam beragama dan berpolitik sehingga dapat mengurangi polarisasi di masyarakat. Etika politiknya menekankan pentingnya etika dalam berpolitik, di mana para pemimpin dan politisi diharapkan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kesimpulannya, dua tokoh dengan pendekatan berbeda namun saling melengkapi, sama-sama membawa nilai Islam yang solutif dan rahmatan lil alamin, relevan untuk menjawab tantangan zaman, ekonomi, moral, dan politik. Kiai Haji Ma'ruf, dua tokoh yang dapat dijadikan contoh dengan pendekatan berbeda namun saling melengkapi dalam membawa nilai Islam yang solutif, rahmatan lil alamin. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Satu, pendekatan ekonomi syariah. Kiai Haji Ma'ruf Amin dikenal dengan pemikirannya yang fokus pada ekonomi syariah, solusi untuk ketimpangan ekonomi. Ia mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi seperti zakat, wakaf, dan pengembangan UMKM halal. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, pendekatan Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan solusi yang konkret dan aplikatif untuk memperdayakan masyarakat yang mengurangi kesenjangan ekonomi. Untuk Kiai Haji Miftahul Ahyar, pendekatan pendidikan karakter, Kiai Haji Miftahul Ahyar lebih menekankan pada pendidikan karakter dan akhlak sebagai solusi untuk krisis moral dan intoleransi. Ia percaya bahwa pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika akan membentuk individu yang berakhlak mulia dan toleran. Kedua, dan relevansinya itu dalam konteks tantangan moral dan sosial, pendekatan Kiai Haji Miftahul Ahyar sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati serta mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Sinergi antara kedua tokoh ini meskipun memiliki fokus yang berbeda, saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pendekatan ekonomi syariah yang diusung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dapat memberikan dasar ekonomi yang kuat, sementara pendidikan karakter yang ditekankan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar dapat membentuk individu yang memiliki integritas dan etika dalam berbisnis dan berpolitik. Nilai Islam yang solutif dan rahmatan lil alamin. Kedua tokoh ini membawa nilai-nilai Islam yang solutif dan rahmatan lil alamin, yaitu keadilan, mendorong keadilan sosial melalui ekonomi syariah dan pendidikan karakter; toleransi, mengajarkan sikap toleran dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam; kesejahteraan, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan ekonomi dan moral. Dengan demikian, pendekatan yang diusung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Ahyar sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman dalam bidang ekonomi, moral, dan politik. Untuk peran ulama tidak hanya di masjid tapi juga di masyarakat dan negara. Keteladanan mereka penting bagi generasi muda dan bangsa. Islam harus hadir sebagai solusi, bukan hanya simbol. Contohnya, peran ulama di masyarakat dan negara. Pendidikan dan pembinaan. Ulama berperan dalam memberikan pendidikan agama dan pembinaan akhlak kepada masyarakat. Mereka menjadi sumber pengetahuan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Penyelesaian masalah sosial, ulama dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan toleransi. Di negara, konsultasi kebijakan, ulama dapat memberikan masukan dan nasihat kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan sosial.